أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi innahu qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim.
Jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanfaatkan waktu yang sebentar ini untuk kita saling menasihati, saling berwasiat agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus berada di jalan Allah, istiqomah hingga ajal menjemput kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Dan marilah kita senantiasa menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kita, pijakan kita, acuan kita dalam berkehidupan. Karena keduanya merupakan jaminan kebahagiaan yang hakiki. Setiap manusia, siapapun dia, pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Namun persepsi tentang kebahagiaan bisa berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, zat yang menciptakan kita dan mendidik kita, telah memberitahukan kepada kita, telah menyiapkan segala perangkatnya untuk kita bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman ketika Allah menetapkan Adam dan Hawa agar turun dari kehidupan surgawi ke kehidupan bumi, maka Allah berfirman, qulna, kami berfirman, ihbitu minha jami'an, turunlah kalian semua dari surga itu menuju ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kelak jika datang kepada kalian petunjukku, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah manusia, nenek moyang manusia yaitu Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari kehidupan surgawi yang penuh kenikmatan. Tantangannya, larangannya tidak banyak ketika itu. Yang kita tahu dari informasi Al-Quran adalah hanya larangan memakan buah khuldi. Lalu Allah menurunkan ke kehidupan bumi, kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada manusia, ketika datang petunjuk Allah dan kita mengikuti petunjuk Allah itu, maka kita akan hidup dalam kehidupan yang bahagia. Al-Quran mengenalkan konsep bahagia itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahagia itu ketika orang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Tentu bukan rasa takut yang sifatnya manusiawi, misalnya takut ketinggian, takut sakit, bukan itu. Tapi takut yang mengganggu kebahagiaan manusia. Mungkin istilah yang sekarang adalah rasa galau, gundah gulana, dan yang sepadan dengannya. Dan disitulah menjadi sumber ketenangan hidup manusia. Karena orang yang bahagia adalah orang yang hatinya tenang. Dan itu tidak akan terwujud jika manusia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tidaklah mudah bagi manusia untuk mengamalkan atau mengikuti atau melaksanakan apa yang menjadi panduan ini. Manusia memiliki banyak tantangan untuk berada di jalan Allah, mengikuti
panduan Allah sehingga mencapai kebahagiaan yang hakiki. Tantangan yang pertama adalah kebodohan, ketidaktahuan, khususnya tentang petunjuk Allah itu. Banyak orang yang tidak mengamalkan atau menjalankan ajaran agama karena tidak tahu. Dan di banyak ayat, banyak hadis sudah banyak disinggung. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ibaratnya anak yang mengejar layang-layang, meskipun dia juga saat itu melihat kertas, yang itu kertas itu cek. Tapi karena tidak tahu maka yang diambil adalah layang-layang, atau anak kecil yang punya uang 20-an atau 2000-an jumlahnya 5, ketika ditukar dengan 100.000 satu, dia pilih yang jumlahnya 5 tapi 2000-an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, Allah itu menghendaki, jika Allah menghendaki seorang hamba itu jadi baik, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah mudahkan dia untuk mempelajari dan memahami agama. Dan di dalam hadis Nabi, kita didorong kalau bisa itu menjadi aliman, kun aliman, menjadi orang yang alim. Kalau belum levelnya alim, ya muta'alliman, orang yang belajar. Kalau belajar itu artinya sudah mengosongkan waktu khusus untuk belajar. Kalau belum bisa mengosongkan waktu untuk belajar, au mustami'an, jadi orang yang mau mendengar di ceramah-ceramah, di sela-sela kesibukan. Tapi wala takun ar-rabi', jangan jadi yang keempat, yang tidak alim, tidak belajar, tidak pernah mendengar, maka fatahlik, maka akan binasa. Jadi itulah mengapa dalam Islam orang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, tantangan manusia dalam berada di jalan Allah adalah musuh abadi manusia, as-syaitan. Karena syaitan adalah telah memproklamirkan permusuhan sejak Nabi Adam diciptakan. Oleh karena itu Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwan, maka jadikanlah musuh. Jangan sampai sebaliknya kita malah fine-fine saja ketika diganggu oleh atau digoda oleh syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan tidak pernah punya niat baik, etikat baik. Setan itu menyeru, mengajak pengikutnya agar para pengikutnya menjadi bagian dari penghuni neraka sa'ir. Dan setan juga secara terang-terangan dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, setan matur kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum." Karena panjenengan telah menetapkan aku sesat, maka aku pasti akan menghalang-halangi manusia shiratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum, aku akan datangi, akan ganggu mereka, min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari sisi kanan, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri. Artinya dari berbagai strategi setan akan mengganggu dan menghalang-halangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita yang ingin tetap berada di jalan Allah kecuali melawan setan, yaitu dengan tidak tunduk atau menyelisih apa yang diinginkan oleh setan. Tentu itu butuh kekuatan, butuh
senjata, butuh benteng yang kuat. Dan benteng yang kuat itu adalah pertama tauhid kita. Tauhid dalam pengertian akidah kita itu harus betul-betul murni karena Allah. Karena bagi orang-orang yang akidahnya belum lurus, maka akan mudah diselewengkan oleh setan. Yang kedua, kita diajarkan untuk banyak berdoa dan berzikir. Karena zikir dan doa adalah husnul muslim, atau bentengnya orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, yang menjadi tantangan manusia untuk mengikuti jalan Allah adalah nafsunya sendiri. Bahkan dibanding dengan setan, Nabi Muhammad SAW menyatakan a'da aduwika nafsuka alladhi baina jambaika. Jadi musuhmu yang paling kuat adalah nafsumu sendiri yang ada pada dirimu. Hadis riwayat Tabrani. Oleh karena itu ada istilah jihad akbar, jihad besar. Jadi kalau jihad melawan orang-orang kafir oleh Nabi dinyatakan jihad asgar, jihad melawan hawa nafsu dinyatakan sebagai jihad akbar. Dan juga kita diperintahkan untuk selalu tazkiyatun nafs. Jadi untuk mendidik, untuk senantiasa kita mentarbiyah jiwa kita, yaitu dengan ilmu. Setelah kita berilmu, dengan amal soleh, mengamalkan amal kita sesuai dengan ilmu kita. Dan tentu yang terakhir dengan dakwah, karena menjadi soleh sendiri itu lebih berat, sedangkan kalau kita berdakwah dan banyak orang yang soleh itu lebih mudah untuk melawan nafsu maupun godaan setan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit apa yang menjadi renungan kita dan menjadi refleksi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan kepada kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma jana wala tajana. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilghaman liman jahada wa kafar. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi. Innahu qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikatihil muqarrabin wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahumud darajat wa kafir anhum sayyi'at ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar wa tawaffana mal abrar. Allahumma ainal haqqa haqqa wa sunnat tiba'ah wa ainal batila batila wa sunnat tinabah. Allahumma aslih lana umura dinina allati hiya ismatu amrina wa aslih lana umura dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana umura akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Istawu wa'tadilu, monggo sop lurus rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد باركت على وعلى في العالمين إنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله.